Oke, dan satunya lagi. Agenda hari ini saya menjadi saksi korban. Itu persiapannya ada yang disiapkan. Persiapannya ya tentu sudah siap. Bagaimana saya 5 tahun dibully, nggak siap menunggu hari ini memperjuangkan keadilan buat saya, anak saya, suami saya, keluarga saya, sahabat saya, semua yang dibully sama Yoke selama 5 tahun. Nah ini kali pertama ketemu terdakwa atau udah? Sebelumnya sudah Sebetulnya udah ketemu ya pada saat saya bersaksi untuk si Franklin. Kan ada 2 yang ditahan, ada Franklin dari orang banknya dan Yoke. Saya pernah bersaksi untuk Franklin sama Yoke, ketemu selewat gitu ya. Begitu saya masuk kan teman-teman juga ada waktu itu, saya belum melihat jelas mukanya, baru selewat gitu, oh ini orangnya, tapi saya belum gini nih katakan. Oh. Artinya selama menjadi terdakwa beliau belum pernah ada interaksi apapun. Belum pernah. Kalau telepon minta maaf sudah, kan sering saya katakan kalau saya lagi di live sosial saya, banyak yang bertanya apakah sebagai manusia saya memaafkan, tentu saya memaafkan, tapi karena ini sudah menjadi ranahnya hukum, ya biarkan saja bagaimana nanti hasil dari persidangan. Tapi saat nanti ketemu ada yang ingin disampaikan ke terdakwa? Ya rahasia lah, biar aja nanti. Kak Fitri kan 5 tahun ini, artinya semua gempuran diterima segala macam, dan ini mau tidak mau hari ini waktunya untuk bersaksi. Seperti apa sih mungkin nanti akan tatap muka sama Yoke, dan Yoke pun kemarin juga tetap terus-terusan minta maaf. Ya saya juga nggak tahu ya nanti bagaimana saya ketika bertemu dengan orang yang membuli, terutama anak-anak saya ya, apakah saya juga sanggup melihat mukanya atau tidak. Bagaimana nanti di dalam persidangan juga saya tidak tahu, tapi insya Allah saya sudah siapkan mental saya sudah siapkan hati saya untuk bertatap muka dengan yang namanya Yoke yang selama 5 tahun lebih bahkan ya membuli saya dan anak-anak saya. Mungkin kronologi awalnya itu seperti apa sih Kak, bisa diurus lagi nggak sih? Nggak tahu, kan saya nggak kenal juga sama dia. Tidak. Netizen biasa aja. Netizen biasa aja. Iya, cuman ada beberapa, cuman karena saya dulu pernah membela NM karena dia menjadi resellernya kalau nggak salah, ada perkataan saya katanya yang menyakiti. Tetapi kan setelah saya pikir lagi kenapa nyakitin ya, kan saya cuma kasih tahu dia jangan onar, jangan hasut, jangan berbuat tidak menyenangkan, karena di Indonesia ada hukumnya. Kalau misalnya menyebarkan berita bohong, menghasut ya, contohnya yang sekarang yang dialami kan apa yang saya katakan ke dia, bahwa hati-hati dalam berbicara. Sampai doxing ya Kak? Sampai doxing data pribadi dikeluarkan. Iya, sampai saking pengen mempermalukan saya, mengupload data pribadi saya dengan tujuan membuli saya, kan itu yang dia maksudkan. Ya nggak apa-apa. Saya saya memperhatikan aja sampai sejauh mana ini orang membuli saya, sehingga apapun dicari, yang nggak ada dicari-cari, semua fitnahannya sudah melebihi akal manusia normal kan. Apa yang dikatakan semuanya kan tidak ada yang benar. Kalau ada yang benar tentu dia tidak akan menjadi kesakitan sekarang, karena ITE itu tidak akan menjadi masalah kalau itu benar yang dikatakan. Artinya yang dikatakan dia kan apa? Kalau perkara data pribadi ya ada undang-undangnya, kalaupun sekalipun itu memang benar kalau data pribadi ya itu kan urusan saya, bukan urusan dia. Yoke, dan satunya lagi. Agenda hari ini saya menjadi saksi korban. Itu persiapannya ada yang disiapkan. Persiapannya ya tentu sudah siap. Bagaimana saya 5 tahun dibully, nggak siap menunggu hari ini memperjuangkan keadilan buat saya, anak saya, suami saya, keluarga saya, sahabat saya, semua yang dibully sama Yoke selama 5 tahun. Nah ini kali pertama ketemu terdakwa atau udah? Sebetulnya udah ketemu ya pada saat saya bersaksi untuk si Franklin. Kan ada 2 yang ditahan, ada Franklin dari orang banknya dan Yoke. Saya pernah bersaksi untuk Franklin sama Yoke, ketemu selewat gitu ya. Begitu saya masuk kan teman-teman juga ada waktu itu, saya belum melihat jelas mukanya, baru selewat gitu, oh ini orang
sebelumnya, tapi saya belum gini nih. Belum tatap muka. Oh. Artinya selama menjadi terdakwa beliau belum pernah ada interaksi apapun. Belum buat apa juga. Kalau telepon minta maaf sudah, kan sering saya katakan kalau saya lagi di live di sosial saya banyak yang bertanya apakah sebagai manusia saya memaafkan, tentu saya memaafkan, tapi karena ini sudah menjadi ranahnya hukum, ya biarkan saja bagaimana nanti hasil dari persidangan. Tapi saat nanti ketemu ada yang ingin disampaikan ke terdakwa? Ya rahasia lah, lihat aja nanti. Kak Fitri kan 5 tahun ini, artinya semua gempuran diterima segala macam, dan ini mau tidak mau hari ini waktunya untuk bersaksi. Seperti apa sih mungkin nanti akan tatap muka sama Yoke, dan Yoke pun kemarin juga tetap terus-terusan minta maaf. Ya saya juga nggak tahu ya nanti bagaimana saya ketika bertemu dengan orang yang membuli, terutama anak-anak saya ya, apakah saya juga sanggup melihat mukanya atau tidak. Bagaimana nanti di dalam persidangan juga saya tidak tahu, tapi insya Allah saya sudah siapkan mental saya sudah siapkan hati saya untuk bertatap muka dengan yang namanya Yoke yang selama 5 tahun lebih bahkan ya membuli saya dan anak-anak saya. Mungkin kronologi awalnya itu seperti apa sih Kak? Bisa diurus lagi nggak sih? Nggak tahu, kan saya nggak kenal juga sama dia. Tidak ada. Netizen biasa aja. Netizen biasa aja. Iya, cuman ada beberapa, cuman karena saya dulu pernah membela NM karena dia menjadi resellernya kalau nggak salah, ada perkataan saya katanya yang menyakiti. Tetapi kan setelah saya pikir lagi kenapa nyakitin ya, kan saya cuma ngasih tahu dia jangan onar, jangan hasut, jangan berbuat tidak menyenangkan, karena di Indonesia ada hukumnya. Kalau misalnya menyebarkan berita bohong, menghasut ya, contohnya yang sekarang yang dialami kan apa yang saya katakan ke dia, bahwa hati-hati dalam berbicara. Sampai doxing ya Kak? Sampai doxing data pribadi dikeluarin. Iya, sampai saking pengen mempermalukan saya, mengupload data pribadi saya dengan tujuan membuli saya, kan itu yang dia maksudkan. Ya nggak apa-apa, saya saya memperhatikan aja sampai sejauh mana ini orang membuli saya, sehingga apapun dicari yang nggak ada dicari-cari, semua fitnahannya sudah melebihi akal manusia normal kan. Apa yang dikatakan semuanya kan tidak ada yang benar. Kalau ada yang benar tentu dia tidak akan menjadi pesakitan sekarang, karena ITE itu tidak akan menjadi masalah kalau itu benar yang dikatakan. Artinya yang dikatakan dia kan apa? Kalau perkara data pribadi ya ada undang-undangnya, kalaupun sekalipun itu memang benar kalau data pribadi ya itu kan urusan saya bukan urusan dia. Iya enggak? Apa yang dia katakan, dia bilang katanya hadiah kayak si, saya panggil Samira Bopeng ya. Samira Bopeng kan bilang tuh katanya suruh bayar ke si Yoke 1 miliar. Apa yang harus saya bayar 1 miliar? Yang saya katakan kan kalau saya ada korban penipuan saya, ada orang yang saya hutangi secara pribadi bawa ke depan biji mata saya bilang gitu kan, nih Samira Bopeng harus tahu gitu, jangan dia seenaknya bikin statement. Saya sekarang nggak akan diam aja, lebih baik si Samira ini fokus seperti Yoke kan jadi tersangka nih, sebentar lagi kan dia nih yang akan seperti Yoke nih bersidang, fokus. Kalau ada orang yang mengkritik, kalau ada orang yang membalas dia ya sudah waktunya memang mulut dia ini ada yang membalas, karena selama ini dia sok jago ya, tuntut, giliran dituntut sekarang dia begini. Kak, jadi faktor kan nggak benar. Yang menarik postingan ini kan saya bayar 100 juta. Saya 100 M bagi siapa saja yang bisa membuktikan Doktip tersangka di Polres Jafar Hani Turama Bazar Sun. Nah ini gimana nih Kak? Gini ya, tidak ada yang spesifikasi mengatakan kalau dia itu tersangka di mana. Yang menjadi tersangka kan dia dugaannya memang di Jaksel juga dilaporkan oleh Dr. Richard Lee. Yang namanya terlapor dan dia sudah disita sosmednya, kembali kemana? Ya tunggu aja, jangan emosi Samira ya. Ya sekarang kan sudah jelas emang dia tersangka. Kan saya juga bikin sayembara balasan 100 juta. Buktikan kalau Samira ini bukan langganan LP. Ya kan dia langganan di LP-in orang terus. Jangan begitu. Janganlah.
sudahilah Samira ya, sudahi, fokus ya. Kalau sekarang saya sebagai netizen juga selalu sebut-sebut nama dia karena saya membalas ya, karena dia sudah lama nih saya diemin mulutnya, terus aja membuat berita-berita yang seolah-olah dia sok jago banget gitu, seolah-olah cuma dia yang bisa punya narasi dan punya mulut gitu ya. Sekarang ini saya contohkan ya ke masyarakat Indonesia, jangan diam saja kalau dibully, lawan. Apalagi kita dibully sama orang yang juga bukan orang baik-baik ya. Berarti ini kan menyusul Kak? Menyusul apanya? Seperti ya kalau di Medan kan emang dia sudah tersangka kan. Kemarin kan dokter Andreas Situmkir, kalau kalian ikutin Komal tuh di sosmed, saya juga lagi seneng Komal nih, ikutinnya Komal di Mr. Z, ada Mr. Blind, ada Raffi, tuh semua itu mengedukasi. Nah itu kan Dokter Andreas bilang kan bahwa si Samira ini mengutus lawyernya untuk memohon restoratif justice ke dia, memohon Samira, lawyer kamu itu ya. Sementara kan Dokter Andreasnya nggak boleh kan, nggak mau kan, karena sama Dalla nggak boleh gitu. Nah, Kak Fitri kan juga membuat sayembara yang bisa membuktikan dugaan penipuan yang dilakukan Kak Fitri yang dituduh oleh si Yoke. Ini perkembangan gimana? Ada nggak? Ya ada nggak? Sejauh ini ada nggak? Ya saya tanya sama kalian kan media, ada nggak? Sejauh ini belum ada ya. Kalian yang ngomong nggak ada kan? Ya memang nggak ada. Ya gitu. Jadi janganlah kalian itu seenaknya membuat unggahan-unggahan di sosmed yang menghancurkan kredibilitas orang lain gitu. Kalau nanti dibawa ke jalur hukum akan seperti ini. Bagus pertanyaan kalian, 1 miliar itu masih berlaku sampai hari ini masih berlaku. Kalau ada korban yang tertipu sama saya, silakan bawa ke depan muka saya. Itu masih berlaku. Silakan kalau kalian mau buktikan memang ada korban penipuan, sampai hari ini berlaku. Gak usah jauh-jauh sampai ke mana itu, sampai ke kantor polisi. Ngomong aja nih ke kamu ya, dari media mana? Riben ya, dari Riben misalnya, datang nih Riben, liput dong, saya mau ketemu Fitri karena saya ditipu dia, liput. Nanti kamu juga saya kasih 1 miliar. Liput gitu. Jangan seenaknya ya, menuduh orang. Sudah cukup lah, saya ini sudah cukup sabar ya teman-teman. Saya selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sebetulnya saya juga tidak ketahui tadinya. Akhirnya sekarang saya jadi seperti ini, melawan. Ini bentuk perlawanan diri saya. Saya tidak bisa membiarkan lagi orang-orang seenaknya terhadap hidup saya ya. Kak, berarti hari ini bawa apa, ada bukti tambahan Kak, atau untuk memperkuat nanti saksi Kak Fitri? Gak usah tahu dong, ini kan rahasia saya. Materi persidangan ya? Materi persidangan.